Ziarah kubur menjelang bulan Ramadan telah menjadi tradisi yang kerap dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sebagaimana diketahui, ziarah kubur adalah aktivitas mengunjungi makam untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, terutama untuk keluarga, sahabat, atau orang-orang yang kita sayangi. Dalam tradisi Islam, ziarah kubur memiliki beberapa tujuan, termasuk mendoakan agar roh orang yang meninggal mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengingatkan diri kita tentang kehidupan yang sementara dan pentingnya amal baik. Namun, bagaimana sebenarnya hukum dan asal-usul ziarah kubur dalam ajaran Islam? Menurut Nahdlatul Ulama, ziarah kubur menjelang Ramadan umumnya dilakukan pada akhir bulan Sya'ban. Tradisi ini memiliki berbagai istilah di setiap daerah, seperti nyekar di Jawa Tengah, arwahan dan munggahan di wilayah Sunda, serta kosar di Jawa Timur. Pada masa awal penyebaran Islam, Rasulullah SAW sempat melarang umatnya untuk berziarah kubur. Hal ini karena saat itu masyarakat Arab masih memiliki kepercayaan yang kuat terhadap kemusyrikan dan penyembahan berhala. Rasulullah SAW khawatir ziarah kubur akan disalahpahami dan justru mengarah pada praktik yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Namun, setelah keimanan para sahabat semakin kuat, Rasulullah SAW kemudian memperbolehkan ziarah kubur. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah, di mana Nabi bersabda, "Saya pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Namun sekarang hanya memberi izin untuk berziarah ke makam, karena hal itu dapat mengingatkan kalian pada akhirat." Selain itu, ziarah ke makam orang-orang soleh dan para wali juga diperbolehkan. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawah Al-Fiqhiyah Al-Kubra menyebutkan bahwa ziarah kubur menjadi bagian dari amalan yang dianjurkan. Terutama setelah menutup majelis ilmu atau acara keagamaan. Di Indonesia, banyak umat Islam melakukan ziarah kubur menjelang Ramadan. Dengan keyakinan bahwa waktu tersebut merupakan momen yang tepat untuk meningkatkan ibadah. Selain sebagai bentuk penghormatan, ziarah juga dianggap sebagai wujud silaturahmi kepada keluarga yang telah mendahului kita. Dalam tradisi Islam, masyarakat yang telah melakukan ziarah kubur umumnya mempunyai tujuan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Biasanya, doa yang selalu dipanjatkan seperti, "Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan memberikan tempat terbaik di surga." Kemudian berziarah kubur juga mempunyai motivasi yang lebih, di mana berfungsi sebagai pengingat akan adanya kematian, sehingga akan mendorong manusia untuk selalu beramal dan memperbaiki dirinya.
Selain berdampak positif untuk diri sendiri, ziarah kubur juga menjadi momen penghormatan dan rasa cinta kita kepada orang tua atau keluarga yang telah meninggal dunia. Sebab hal ini akan terus menjaga kedekatan hubungan batin walaupun orang yang kita cintai telah tiada. Sehingga dalam Islam, ziarah kubur dianjurkan, tetapi tidak boleh dilakukan dengan berlebihan atau membawa praktik yang bertentangan dengan ajaran agama. Seperti meminta-minta sesuatu kepada arwah yang telah meninggal. Dalam kitab Nihayatuz Zain, Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahwa ziarah kubur merupakan sunnah yang dianjurkan. Beliau menuliskan, barang siapa berziarah ke makam kedua orang tuanya atau salah satunya di hari Jumat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan mencatatnya sebagai anak yang berbakti. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa berziarah kubur setiap Jumat memiliki pahala yang besar seperti melaksanakan ibadah haji. Sementara itu, bagi wanita, hukum ziarah kubur menjelang Ramadan bersifat makruh. Hal ini karena dikhawatirkan akan timbul keresahan, kesedihan yang mendalam atau tangisan histeris di pemakaman. Sebagaimana disebutkan dalam kitab I'anatut Thalibin, dimakruhkan bagi wanita untuk berziarah kubur karena dapat melemahkan hati dan jiwa. Di beberapa daerah di Indonesia, ziarah kubur juga identik dengan penggunaan bunga dan wewangian. Tradisi ini telah berlangsung sejak lama dan bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih hikmat. Bunga-bunga seperti kenanga, kantil, melati, mawar merah, mawar putih, melati gambir, dan sedap malam yang dikenal sebagai bunga 7 rupa sering digunakan dalam prosesi ini. Selain itu, beberapa masyarakat juga menggunakan dupa atau kemenyan sebagai bagian dari tradisi. Namun penggunaannya seringkali dikaitkan dengan unsur-unsur mistis. Dalam Islam, penting untuk memastikan bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan akidah dan tidak mengarah pada praktik yang mengandung kesyirikan.
sebagai salah satu bentuk penghormatan yang memperlihatkan hubungan spiritual antara yang hidup dan yang sudah meninggal. Serta pengingat bagi kita untuk selalu meningkatkan kualitas hidup. Maka terdapat beberapa adab yang perlu diperhatikan saat melakukan ziarah kubur. Di antaranya berwudu sebelum berziarah untuk menjaga kesucian diri. Mengucapkan salam saat tiba di pemakaman sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Membaca surat pendek dan doa untuk ahli kubur. Tidak duduk untuk bersandar di atas pusara. Menjaga kesopanan dalam berbicara dan berperilaku. Tidak meminta manfaat dari makam yang dikunjungi, karena segala doa dan permohonan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan telah berlangsungnya tradisi ini secara turun-temurun serta adanya landasan dalam ajaran Islam, kita sebagai umat muslim yang taat perlu melestarikan dan mengajarkannya kepada keluarga terdekat. Namun penting untuk memastikan bahwa ziarah dilakukan sesuai tuntunan Islam, tanpa unsur syirik atau keyakinan yang menyimpang sehingga tetap bernilai ibadah.